Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Nadia, Ayelsyah, Kanaya, Putih, dan Kalisa akan memberikan presentasi tentang kearifan lokal suku Tengger. Rumah adat. Suku Tengger di Kabupaten Probolinggo kaya akan warisan budaya. Salah satunya rumah adat asli nenek moyang suku Tengger yaitu Ranupani. Dengan bentuk yang khas, rumah mayoritas berwarna coklat itu terasa lebih asri. Di dalam rumah adat itu terdapat banyak perabot dan interior suku Tengger yang biasa digunakan untuk memasak. Pada rumah adat Tengger yang asli, seluruh bahan yang menyusun rumah tersebut adalah kayu dan bambu. Namun, desain bentuk rumah adat masyarakat Tengger mulai dipengaruhi oleh arsitektur modern, sehingga yang dahulu atapnya terbuat dari bambu yang dibelah, kini atapnya sudah menggunakan genteng atau seng. Ciri khas dari rumah adat Tengger yang dari dulu hingga sekarang masih terjaga adalah bagian depan rumahnya, yaitu terdapat balai Bali yang merupakan tempat duduk atau lebih mirip seperti dipan yang diletakkan depan rumah. Bahasa suku Tengger. Untuk berkomunikasi dengan komunitasnya, suku Tengger menggunakan bahasa Jawa kuno. Bahasa ini adalah bahasa yang digunakan pada zaman Kerajaan Majapahit. Khususnya untuk menulis mantra, maka biasanya masyarakat akan menggunakan aksara dari Jawa Kawi untuk ditulis. Karena bahasa ini pula ada kepercayaan dan anggapan bahwa sebenarnya bahasa masyarakat suku Tengger adalah turunan dari bahasa Kawi yang masih dipertahankan kalimat kunonya. Penggunaan bahasa Kawi pada saat ini mulai jarang digunakan dalam bahasa Jawa modern. Kepercayaan agama suku Tengger. Awalnya, suku Tengger menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Perkembangan agama Hindu dan Buddha mewarnai masyarakat ketika zaman Kerajaan Majapahit. Kepercayaan ini diwariskan oleh nenek moyang mereka hingga kini. Agama suku Tengger dibagi menjadi 5, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Katolik. Dan adat kepercayaan masih dipengaruhi oleh animisme dan legenda tentang Gunung Bromo dan Semeru yang dianggap sebagai tempat suci. Masyarakat Tengger menganut filsafat hidup atau Kauru Buddha yang menjelaskan tentang pengetahuan watak. Serangkaian upacara berkaitan dengan agama Hindu seperti galungan, nyepi, saraswati, pagarwesi. Istilah dukun Tengger adalah dukun pandita, seseorang yang sangat dihormati dalam memimpin upacara adat pemeluk agama Hindu dan Buddha. Pakaian. Untuk baju adat suku Tengger biasanya menggunakan sarung dan memakai udeng sebagai baju adat. Penggunaan baju adat memiliki makna tersendiri karena cara pakai yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan. Baju adat suku Tengger laki-laki akan digunakan dari kepala dan diselempangkan pada bagian atas. Untuk baju adat suku Tengger perempuan digunakan dengan mengikat bagian leher dan sisanya dibiarkan menjuntai. Untuk perempuan yang belum berkeluarga akan diselempangkan pada sisi kiri. Jika wanita sudah berkeluarga akan digunakan pada bagian tengah dada sebagai ketulusan dalam menjaga keluarga. Baju adat ini biasanya dipakai pada hari-hari besar atau saat beribadah di pura. Penduduk Tengger melestarikan adat dan istiadat warisan nenek moyang dengan baik. Penduduk tetap menjalankan tradisi yang telah dilakukan secara turun-menurun. Berikut merupakan kebudayaan suku Tengger yang wajib Anda ketahui. Perayaan Hari Karo adalah hari terbesar bagi penduduk Tengger. Hari raya ini saat perayaan Karo berlangsung, masyarakat Tengger akan melakukan pawai dengan membawa hasil panen. Selain itu, mereka menggelar kesenian adat seperti tarian dan melakukan silaturahmi antar saudara. Ritual hari raya ini dipimpin oleh seorang ratu, yaitu pemimpin doa dalam setiap aktivitas. Berbeda dengan sebutannya, jenis kelamin ratu ini adalah laki-laki. Biasanya, masyarakat Tengger menyebutnya ratu atau dukun. Selanjutnya adalah Yatnya Kasada. Yatnya Kasada adalah upacara adat yang dilakukan 1 tahun sekali dan telah menjadi tradisi dinanti oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Upacara Yatnya Kasada ini lebih dikenal dengan upacara Kasodo. Upacara ini dilakukan setiap tanggal 14 setiap bulan ke-10 atau Kasada.
Upacara ini hanya dilakukan oleh masyarakat Tengger yang menganut agama Hindu. Yang terakhir adalah ritual Ojung. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Tengger adalah aktivitas yang dilakukan dalam ritual ini adalah perkelahian yang dilakukan dengan mencambuk satu sama lain dengan senjata rotan. Selain itu, ritual ini digunakan untuk meminta turunnya hujan kepada Sang Pencipta. Biasanya sebelum aktivitas ini dilakukan, hadirin dimanjakan dengan tarian daerah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.